Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini kita akan membahas tema tentang ganti rugi bagi anak korban tindak pidana. Tindak pidana terhadap anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak, namun juga menimbulkan kerugian material maupun imaterial bagi pihak anak dan juga keluarganya. Jadi ternyata ini adalah buat anak dan keluarganya. Karena apa? Anak itu sendiri kalau jadi korban, orang tuanya atau keluarga juga menanggung, ya, baik itu pengobatannya, ya, mengembalikan mentalnya. Lah, ini juga merugikan mereka juga ya. Selama ini, anak korban menanggung sendiri kerugian material dan kerugian imaterial. Kalau kerugian material ini adalah bisa diukur ya, umpama hilangnya harta benda gitu. Sedangkan kerugian imaterial ini seperti kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan atau kecemasan berlebihan yang sifatnya traumatik. Nah, ini selama ini ditanggung oleh anak korban sendiri, bahkan juga ini adalah keluarganya ya. Nah, kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dan dibayar sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami anak yang menjadi korban tindak pidana tadi. Dalam pasal 71 D ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ini memberikan dasar hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi atau dalam undang-undang ini disebut restitusi kepada pelaku tindak pidana. Jadi tuntutan ganti rugi dari korban itu dikenal dengan restitusi ya, begitu. Nah, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Jadi undang-undang memberikan dasar dan PP sudah ada PP-nya sebagai pelaksananya. Oke, biar jelas, kita bahas aja ya mengenai PP ini. Apa itu restitusi? Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian material dan atau imaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Jadi ini adalah ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku ya. Ini nanti diputus dalam pengadilan. Nah, yang diderita korban dan ahli warisnya. Jadi korban yang menderita dan juga ahli warisnya. Anak korban tindak pidana berat atas restitusi diantaranya siapa? Yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Ini maksudnya anak yang berhadapan dengan hukum di sini kan bisa anak saksi dan anak korban. Di sini adalah anak korban, tapi dalam PP bahasanya anak berhadapan dengan hukum. ABH ya. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, ya, korban eksploitasi ekonomi dan sosial. Anak yang menjadi korban pornografi, ini juga. Anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan, anak yang diculik, dijual dan perdagangan manusia. Anak korban kekerasan fisik dan psikis, ya, korban kekerasan, ya, mau fisik maupun psikis. Anak korban kejahatan seksual, ya, inilah diantaranya yang dapat mengajukan restitusi berdasarkan PP tadi ya 43 tahun 2017. Terus apa saja yang dituntut dalam restitusi itu? Yang pertama ada ganti kerugian atas kehilangan kekayaan. Ini jelas materi ya, kehilangan kekayaan berarti kehilangan materi. Kerugian kekayaannya apa? Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Nah inilah. Jadi kehilangan kekayaan, penderitaan, nah nanti penderitaan ini dinilai secara imaterial ya, begitu. Termasuk ganti ke dia ada memerlukan perawatan kesehatan, di situ juga bisa diajukan tuntutan dalam restitusi itu sendiri. Siapa yang mengajukan tuntutan restitusi? Nah, permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban, yaitu terdiri dari orang tua atau wali korban tindak pidana,
ahli waris, anak korban, orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak korban tidak pidana dengan surat kuasa. Nah, bagaimana jika pelakunya tidak pidana adalah orang tua, wali, atau ahli waris anak korban tidak ini? Jadi bagaimana apabila ternyata pelakunya malah orang tuanya atau ahli warisnya, ya? Siapa yang mengajukan tuntutan restitusi? Nah, permohonan restitusi ini diajukan oleh lembaga, ya, diantaranya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Lembaga Bantuan Hukum LPH, dan lembaga yang menangani perlindungan anak. Sekarang menjadi pertanyaan, kapan tuntutan restitusi itu diajukan? Nah, permohonan diajukan secara tertulis ke pengadilan dengan bahasa Indonesia sebelum putusan pengadilan melalui tahap penyidikan atau penuntutan, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi ada dua, sebelum putusan dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pengajuan restitusi oleh pihak korban ini, permohonan harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, kerugian yang diderita, dan besaran jumlah restitusi. Jadi ada dia pemohonnya siapa, pelakunya siapa, terus kejadian peristiwanya bagaimana, kerugiannya apa, dan berapa yang diharapkan dari permohonan jumlah restitusi tersebut. Nah, permohonan disertai lampiran, yaitu bukti apa? Fotokopi identitas korban yang tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, ya. Bukti kerugian yang dialami, ya. Kalau dia mau melakukan pengobatan, berapa jumlahnya, dan itu seterusnya, ya. Nah, fotokopi dan keterangan kematian apabila ini anaknya korbannya meninggal dunia oleh ahli warisnya. Nah, apabila ini diajukan oleh kuasa, maka harus dengan surat bukti surat kuasa khusus. Jika korban lebih dari satu, permohonan restitusi dapat diajukan secara bersama-sama digabung dalam satu permohonan ganti rugi atau restitusi. Ya, jadi nanti korban satu minta berapa, korban dua minta berapa, di situ udah dirinci, ya, permohonannya. Pengajuan restitusi dalam tahap penyidikan. Permohonan diajukan paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan mengenai hak-hak anak korban oleh penyidik. Jadi setelah dia diberitahu oleh penyidik hak-haknya mengajukan restitusi, dia memiliki waktu 3 hari untuk mengajukan restitusi tersebut. Nah, penyidik memeriksa kelengkapan permohonan tadi dalam lama 7 hari sejak tanggal pengajuan. Dan saat dikembalikan paling lama 3 hari setelah diterima pemberitaan harus dilengkapi. Jadi ketika ada petunjuk ini kurang apa, pemohon dalam jangka waktu 3 hari harus melengkapi. Ya, permohon yang tidak melengkapi dalam waktu yang ditentukan dianggap belum mengajukan restitusi. Kenapa dianggap belum mengajukan restitusi? Karena masih bisa diajukan nanti pada saat proses penuntutan. Nah, penilaian tuntutan ganti rugi di penyidikan, ya. Nah, penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi kepada LPSK setelah berkas permohonan lengkap. LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penyidik paling lambat 7 hari, ya. Jadi LPSK menentukan di situ, ya. Nah, berkas permohonan restitusi dan penilaian oleh LPSK diserahkan ke penuntut umum. Jadi setelah dinilai nilai tuntutan ganti rugi oleh LPSK lengkap diserahkan kepada penuntut umum. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengajuan restitusi dalam tahap penuntutan. Nah, penuntut umum memberitahukan mengenai hak anak korban mengajukan restitusi sebelum dan pada saat proses persidangan. Jadi bisa pada sebelum dan pada saat proses persidangan. Bisa saja diajukan. Nah, untuk pelaku anak, tuntutan dapat diajukan pada saat diversi. Jadi ketika pelakunya anak, karena ini mungkin bisa dilakukan pemeriksaan melalui diversi, kalau mungkin dalam diversi, bisa diajukan di sana. Ya, jadi ketika dalam perkara anak bisa dilakukan penyelesaian secara diversi, restitusi atau tuntutan ganti rugi bisa dimintakan pada saat diversi tersebut. Pengajuan restitusi dalam tahap penuntutan, bahwa di sini pengajuan permohonan diajukan oleh penuntut umum paling lama 3 hari setelah diberitahukan. Jadi kalau 3 hari setelah diberitahukan bisa mengajukan penuntut umum. Kalau pada saat di penyidik dia tidak mengajukan. Penuntut umum meriksa kelengkapan permohonan dalam paling lama 3 hari
Nah, kalau penyidik itu 7 hari, kan dia penuntut umum 3 hari. Dan di paling lama 3 hari, tadi beritahu kalau jika ada kekurangan harus dilengkapi. Ya, nah, pemohon tidak melengkapi berkas dapat ditangkap belum mengajukan restitusi, sama. Jadi kalau tidak melengkapi kekurangan dianggap tidak mengajukan restitusi. Penilaian tuntutan ganti kerugian oleh penuntut umum, ya sama dengan penyidik. Penuntut umum dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi kepada LPSK setelah berkas permohonan lengkap. LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penuntut umum paling lama 7 hari. Nah, penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti. Ya, jadi ketika ada tuntutan restitusi nanti harus dicantumkan dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum kepada majelis hakim. Tata cara pemberian restitusi. Besaran restitusi ditentukan oleh hakim dalam putusannya dan salin putusan diberitahukan kepada penuntut umum oleh panitera pengadilan. Nah, jaksa melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian restitusi. Jaksa sebagai penuntut umum tadi ya, jadi dia membuat berita acara pelaksanaan putusan pada pelaku untuk melaksanakan pemberian restitusinya. Masih cara pemberian restitusi di sini, jaksa menyampaikan salin putusan ke pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 hari sejak salin putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima. Jadi Pak jaksa penuntut umum tadi menyampaikan dalam jangka waktu 7 hari kepada pelaku dan korban. Nah, pelaksanaan putusan ini, restitusi ini, pelaku setelah menerima hasil putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan, pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan restitusi kepada pihak korban paling lama 30 hari sejak menerima hasil putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Ya. Jadi dalam jangka waktu 30 hari, pelaku wajib memberikan restitusi kepada pihak korban. Dalam hal merupakan anak, pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua. Maaf, dalam hal pelaku anak ya. Jadi kalau ini adalah pelakunya anak ya, jadi restitusi yang bayar adalah orang tuanya, bukan anaknya. Gitu. Kewajiban orang tua atau pelaku, orang tuanya atau pelaku ya. Pelaku orang tua melaporkan pemberian restitusi pada pengadilan dan kejaksaan. Jadi setelah dia membayar, pelaku atau orang tua dari pelaku ini, tadi kalau pelakunya anak tadi melaporkan pemberian restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan, dilaporkan. Nah, selanjutnya pengadilan akan mengumumkan pelaksanaan pemberitaan restitusi baik melalui media elektronik maupun non elektronik. Jadi diberitahukan akan diumumkanlah pemberian restitusi tersebut. Nah, ini ada catatan terkait untuk PP 43 tahun 2017. Nah, bagaimana jika pelaku atau keluarga pelaku menolak membayar? Di PP ini tidak ditentukan upaya paksanya. Contohnya, mau dia ada hartanya, disita oleh penuntut umum, selanjutnya dilelang untuk membayar terkait dengan restitusi itu. Nah, ini tidak diatur dalam PP ini. Bagaimana jika pelaku keluarga tidak memiliki harta? Apa dianggap sebagai kewajiban atau yang setiap ada harta bisa ditagih? Ini juga tidak diatur dalam PP ini. Nah, inilah menjadi suatu catatan di sini. Apakah ada mekanisme membayar dengan secara bertahap atau angsuran? Ini juga tidak diatur. Karena laporannya setelah 30 hari. Nah, jadi ini anggapannya ini pelaku bisa membayar dalam PP ini. Tetapi di sini tidak pernah mengakomodir bagaimana jika tidak bisa memiliki harta atau menolak membayar atau berikiran membayar tapi dengan cara diangsur semampunya. Selanjutnya catatannya bahwa bagaimana jika pelaku keluarga hanya membayar sebagian saja, apa sisanya masih menjadi hutang? Ini juga jadi permasalahan juga ya, gitu. Nah, diatur dengan ada putusan restitusi setelah putusan, namun tidak diperjelas mengenai mekanismenya, hanya diserahkan pada undang-undang. Nah, menurut saya ya kami bahwa mekanisme restitusi setelah putusan itu adalah secara gugatan keperdataan, ya. Yang mungkin dijawabkan oleh LPSK, LPSK mengajukan tuntutan keperdataan pada pelaku meminta ganti kerugian. Ya, nah ini kalau tuntutan keperdataan sudah jelas
mekanismenya. Jika tidak bisa dilaksanakan, ya, dia bisa minta eksekusi kepada pengadilan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sudah menonton video ini. Mungkin dalam penyampaian, jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Atas sarannya kami dan masukannya kami akan mencoba untuk menindaklanjuti. Dan sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.